Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita sudah ambil kemarin di pembahasan apa yang terakhir? Antu'mina billah. Nah, rukun-rukun iman. Ya. Kita masuk di fasal ma'rifatu dinil Islam, mengenal apa itu agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Rupanya Syekh rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang martabah Islam. Akan menjelaskan tentang martabah Islam. Yang martabah tersebut terbagi menjadi berapa? 3. Satu, Islam, iman, dan ihsan. Yang ini semuanya terkandung pada satu hadis. Hadis apa namanya? Hadis Jibril. Dalam kitab Al-Nawawi nomor 2. Itu ada Islam maknanya sendiri, ada iman maknanya sendiri, ada juga ihsan maknanya dengan sendiri. Ya. Beda dengan kalimat al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Seorang muslim berarti Islam, bukan. Namun terkandung dalamnya juga makna iman dan makna ihsan juga. Tapi kalau di hadis Jibril memang khusus untuk menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sekarang beliau mengatakan al-martabatu tsaniyah al-iman. Antu'mina billah. Antu'mina billah. Keimanan kepada Allah sudah kita ambil kemarin. Ada berapa kandungan dari beriman kepada Allah? 1, al-imanu biwujudillah. Beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan wujudnya Allah. Ini ditegaskan di dalam dalil syar'i wa qauli wa aqli wa fitri. Seperti itu. Ya, dalil Al-Qur'an dan Sunnah telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Begitu pula dengan kauni, ciptaan, telah menjelaskan dengan terang-terangnya bahwasanya Allah pasti ada, pencipta pasti ada. Dalil fitrah, fitrah, perasaan seseorang. Mau bagaimanapun seseorang akan selalu mengakui bahwasanya ada pencipta, ada yang mengatur, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil apa yang terakhir? Nakal, qauli, fitri, ini dia fitrah, fitrah. 6. Kemudian kita masuk di itu yang pertama. Yang kedua, apa makna yang terkandung di dalam keimanan kepada Allah? Al-imanu bi rububiyyatihi. Beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Ifradullah bi af'alihi. Menunggalkan Allah terhadap perbuatannya. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta ini, itu kan perbuatan. Masuk di dalam tauhid rububiyah. Itu harus terpetak ya di dalam pemahaman antum. Di mana tauhid rububiyah, di mana tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah apa? Ifradullah bil ibadah. Menunggalkan Allah dengan cara beribadah kepadanya. Dengan cara menganggap bahwasanya sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan perbuatan hamba. Terkait dengan perbuatan hamba, bagaimana seorang hamba
ya, menggantungkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tauhid. Apa yang terakhir? Asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi. Gampang. Itu tauhid yang paling gampangnya seperti itu. Ifradullah. Kapan nanti ada tauhid? Ifradullah. Mana ifradullah? Menunggalkan Allah, menjadikan satu di dalam nama-namanya dan di dalam sifat-sifatnya. Ya, ditetapkan tanpa diserupakan. Ya. Disucikan nama Allah tanpa dipalingkan. Nah, seperti itu ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ditetapkan tanpa penyerupaan. Karena sebagian orang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian menyerupakannya dengan manusia atau dengan makhluk lainnya. Allah mendengar, kalau mendengar pendengarannya sama dengan makhluk. Ini dangkal ya pemikiran seperti ini. Atau ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala namun terjatuh kepada taktil, meniadakan nama-nama Allah, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Yang paling ekstrimnya adalah kaum Jahmiyah yang menghilangkan atau membatalkan semua nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Apa? Sifat Allah maujud. Nah, Allah itu ada. Nah, itu saja. Karena kalau dia tidak tetapkan Allah maujud, berarti kafir sudah. Jelas kekafirannya. Itu yang terkandung di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di pembahasan selanjutnya adalah wa malaikatihi. Ya, wa di situ huruf ataf. Ya, ataf dari kalimat al-imanu an tu'mina billah. Ba billahi jadi kasrah wa malaikatihi. Nah, jadi dikasrah lagi wa malaikatihi. Bukan dibaca wa malaikatuhu atau wa malaikatahu, tapi wa malaikatihi diikutkan karena ada huruf wa, huruf ataf. 6. Malaikat merupakan alamun ghaibiyun. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ghaibi, yang gaib. Nah, ini dipahami. Kalau kita mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak nampak, yang tidak bisa dipandang, ya, namun ada, maka jangan sampai ya alamun gaib, maka jangan sampai kita ya yang harus diwaspadai adalah mensifatkan terhadap sifat-sifat malaikat yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya. Nanti kita akan jelaskan. Begitu banyak manusia mensifatkan malaikat terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, itu tadi beriman kepada malaikat. Nah, wa hum adatun katsirun la yuhsihim illa Allah. Nah, dan malaikat itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa ma ya'lamu junudahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah junud pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, pasukan-pasukan Rabbmu kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Kalau sekiranya malaikat itu berbilang ataupun berjumlah, ada jumlahnya, pasti gampang manusia untuk menghafalnya. Namun malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Wa qad sabata fi sahihain. Nah, dan ini telah sabit di dalam sahihain, di dalam kitab sahihain. Apa sahihain? Bukhari dan Muslim. Ya, dikatakan sahihain itu Bukhari dan Muslim. Ini pembahasan mustalah hadis dasar sekali. Jadi antum perlu pahami. 6.
Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, ya, diperjalankan ke Baitul Ma'mur, ya, di atas langit, langit yang ketujuh, di atasnya lagi. 6. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin. Bersolawat ataupun memutar, ada di sana tugasnya malaikat memutar. Setiap hari ada 70,000. 70 berapa? Alaf? 70,000 ya, 70,000. Alfin, alfiyah, itu kan 1,000. 70,000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Jikalau malaikat ini keluar, kan setiap hari ada malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur. Berapa jumlahnya? 70,000. Kalau 70,000 ini keluar, tidak ada lagi, tidak akan pernah masuk lagi. Berarti setiap hari berganti terus 70,000. Besok 70,000 lagi. Makanya dikatakan adadun kasirun la yuhsihim illallah. 6. Ini yang penting. Pembahasan berikutnya adalah wal imanu bil malaikah yatadammanu arba'ata umur. Keimanan kepada malaikat terkandung padanya 4 perkara. Ini penting. Ya, sebagaimana tadi keimanan kepada Allah ada 4 perkara, keimanan kepada malaikat juga 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihim. Beriman akan adanya malaikat. Ya, beriman akan adanya malaikat. Karena di sana ada sebagian orang-orang ataupun sebagian kelompok yang mengingkari adanya malaikat. Mereka meyakini bahwasanya ada namanya yang bernama malaikat. Di antara makhluk Allah ada namanya malaikat. Namun bukan malaikat yang seorang muslim mengetahuinya bahwasanya itu adalah Jibril, Mikail, Israfil. Akan tetapi malaikat di sisi mereka, di sisi orang-orang kafir di luar sana adalah sesuatu yang baik. Nah, ini dipahami. Malaikat. Nah, ini sangat khatir sekali kejadiannya. Banyak pemuda-pemuda Islam terjerumus di dalam pemahaman ini. Buktinya apa? Banyak dari mereka yang kalau sedang berada di suatu keadaan, ada keadaan jelek, ada keadaan baik. Ya, misal dia tengah beli gorengan. Ya, beli gorengan. Gorengannya dia makan 5. Sekali ada malaikat menghasutinya, bilang 3. Ya, bilang 3. Oh tidak, kata malaikat yang baik, bilang 5 lah, kau jujur lah. Itu namanya pemahaman sesat sebenarnya. Banyak pemuda kita terjerumus di dalamnya. Tidak ada seperti itu. Malaikat itu tidak ada fungsinya untuk menghembus-hembuskan. Antum berbuat kejelekan, antum berbuat kebaikan, tidak ada. Itu malaikat di sisi orang-orang kafir. Kalau orang melakukan kebaikan, oh itu namanya malaikat. Kalau orang melakukan kejelekan, oh itu namanya jin, iblis. Malaikat tidak seperti itu tugasnya. Bukan menghembuskan untuk antum beramal saleh. Itu bukan tugasnya malaikat. Ya, banyak ya. Kita lihat di konten-kontennya. Ya. Banyak seperti itu. Ya, kembaliannya lebih. Konten yang sering saya dapatkan. Kembaliannya lebih. Kembaliannya seharusnya 10.000. Kembaliannya 50.000 dikasih. Sekali dibilang kembaliannya lebih. Oh sudah, kata jin bilang, oh tidak apa-apa. Untung ini. Kata malaikat, kembalikan. Woi, langsunglah pemuda ini membalikannya. Tapi apa dibilang? Mbak, belum ada kembaliannya. Langsung bias. Malaikat langsung bingung lihatnya. Ya, dia kira akan mengembalikan, tapi yang dibilang tidak ada kembaliannya. Ya. Itu tentang al-imanu biwujudihim. Al-iman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Biwujudihim. Akan wujudnya malaikat alaihi wassalam. 6.
Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi. Nah, beriman terhadap nama-nama malaikat yang kita ketahui. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Munkar, Nakir. Itu kita mengimani nama-namanya juga. Kalau yang tidak tahu kita imani secara umum. Kalau ada yang kita tidak tahu namanya, kita imani secara umum. Namun kalau ada nama khusus disebutkan, maka kita imani secara keseluruhan. Mengimani secara khusus juga. Ya, seperti ya kalau ada namanya Jibril, ya, maka kita imani ada malaikat yang namanya Jibril, ada malaikat namanya Mikail, Israfil. Tapi tidak ada malaikat namanya Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Jamal. Ya, Jamal. Ya. Tidak ada. Nama-namanya sudah jelas, ya. Nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah al-imanu bima alimna min sifatihi. Beriman terhadap sifat-sifatnya malaikat. Kalau dikatakan sifat itu bagaikan menjelaskan tentang karakteristik, ya, bukan sifat pembawaan. Seperti faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril pada wujud aslinya. Walahu sittumi'ati janah. Dia memiliki sittumi'ah. Berapa sittumi'ah? Ya, 600 mi'ah, 100, sittu 6. 600 janah. Apa janah? Sayap. Ya, sayap. Ada 600 sayap. Qad saddal ufuq. Telah menutupi ufuk. Ufuk itu kalau kita di pantai atau di padang pasir yang sangat tandus, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, kita melihat dari ujung barat sampai ujung timur, itu namanya ufuk. Dan malaikat Jibril alaihissalam seperti itu. Janahnya, sayap-sayapnya menunjukkan sangat agungnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kalau malaikat pemikul arsy, bagaimana sifatnya? Antara cupingnya dan bahunya berapa perjalanan? Iya, 700 tahun perjalanan antara cupingnya dan pundaknya. Ya, 700 tahun perjalanan. Saking besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, yaitu para malaikat alaihissalam. Nah, harus kita imani terhadap sifat-sifat seperti itu. Ya, kita imani, kita benarkan. Bagaimana seorang hamba tatkala dia mengimani bahwasanya malaikat yang sangat besar, yang sangat luar biasa, namun tetaplah jangan sampai ada namanya ibadah yang ditujukan kepada para malaikat. Nah, sebagian manusia meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat besar, makhluk Allah yang sangat luar biasa. Lalu dia ada niatan untuk menyembah atau memberikan beberapa ibadah hanya kepada malaikat. Ya, tidak boleh seperti itu. Lihat bagaimana para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas langit, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Apa kata para malaikat? Madza qala rabbukum? Qalul haqq. Qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Tatkala para malaikat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fuzzi'a an qulubihim, terjadi yang namanya fuzzi'a, ketakutan di diri para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk penduduk bumi, malaikat merasa takut, merasa cemas, merasa bimbang. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Kata para malaikat menanyakan kepada Jibril, karena Jibril yang membawa wahyu, madza qala rabbukum, apa yang Rabbmu telah ucapkan? Kata Jibril, qalal haqq
wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebuah kebenaran, wa huwal aliyyul kabir. Nah, lihat Jibril dengan ketinggiannya para malaikat, dengan besarnya para malaikat, agungnya para malaikat, tetap mengatakan wa huwal ali. Apa makna ali? Tinggi. Wa huwal aliyul kabir, maha besar. Ya, maha besar. Seperti itu. Para malaikat tidak ada ya bagian untuk disembah atau diibadahi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, al-imanu bima alimna min a'malihim. Beriman terhadap yang kita ketahui pada pekerjaan-pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka, para malaikat. Contoh Jibril al-Amin, apa tugasnya? Ya, menyampaikan wahyu. Itu Jibril. Kalau Mikail, apa tugasnya? Menjaga. Tetap. Mikail al-muwakkal bil qadar. Apa? Untuk mengatur hujan. Mengatur hujan wal nabat, dan tumbuh-tumbuhan. Hujan. Ya. Mengatur hujan. Lebih umumnya mengatur rezeki, ya. Mengatur rezeki. Hujan dan tumbuh-tumbuhan. Israfil, apa tugasnya? Al-muwakkal bin nafr fis suwar. Nah, untuk meniupkan sangkakala. Tidak tahu apakah bentuknya trompet atau apa, yang penting sangkakala. Sesuatu yang ditiup. Ya, sesuatu yang ditiup. Jangan sampai kita mengatakan trompet, lalu nanti ada kelompok orang menghalalkan trompet. Ya, oh iya, boleh trompet. Itu Israfil, pemegang trompet. Dia kira trompetnya macam trompet naga kan? Itu kan pemikiran sesat seperti itu. Israfil dia meniup sangkakala. Ya, sangkakala itu tidak ada yang tahu apakah bentuknya. Itu adalah ilmu ghaib. Tadi kan kita sudah sepakat bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat ini alamun ghaibiyun. Sesuatu yang gaib, Nah, berapa kali tiupan sangkakalanya Israfil? Pertama menegakkan hari kiamat. Yang kedua mematikan. Yang ketiga menghidupkan kembali. Dihidupkan kembali, baru manusia disidang pada hari itu. 6. Wa malakil maut, dan yang selanjutnya adalah malakul maut. Kalau yang sering kita dengar apa? Israel. Ya, Israel. Mungkin manusia sangat benci kepada Israel, lalu mengatakan malaikat maut itu namanya Israel. Padahal tidak ada penamaan seperti itu. Nama yang asli malakul maut. Itu nama yang sahih. Malakul maut. Ya, malakul maut, bukan Israel. Israel. 6. Ada juga malaikat yang penjaga neraka. Tidak ada dalilnya tentang Malik, Ridwan Kamil. Tidak ada. Ya, jangan terlalu gara-gara surga sesuatu yang paling baiknya jadi yang penjaganya Ridwan, sesuatu yang diridhoi. Ya, karena neraka ini sesuatu yang mengerikan, Malik, sesuatu yang menguasai. Tidak seperti itu. Malakin al-muwakkal bin nar. Itu tugasnya saja. Ya, tugasnya. Dan ada malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh pada janin. Berapa tahun? Pada saat berapa? Berapa bulan? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Apa yang ditiupkan? Bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun.
telah ditetapkan rizkinya, ajalnya, bahagianya dan sengsaranya sudah ditetapkan bagi seorang hamba. Itu ada malaikat yang bekerja seperti itu. Dan ada juga malaikat yang bihifdzi a'mali bani Adam, menulis amalan cucu Adam. Yang biasa kita dengar malaikat Raqib Atid. Mana dalilnya? Ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Orang gila, orang goblok bacanya raqibun atid, oh berarti ada raqib, ada atid. Padahal raqib artinya selalu menyertai. Kalau atid artinya bersiap-siap. Tidak ada namanya raqib itu penulis baik, atid penulis jelek. Raqib itu kan dari kata qaf ba. Muraqabah apa artinya? Diawasi, pengawasan. Atid itu segera. Ya, kapan seorang melakukan perbuatan langsung ditulis. Itu atid. Ya, maka tidak benar ya kalau ada penamaan malaikat raqib dan atid. Yang terakhir adalah malaikat, banyak ya malaikat, cuman beberapa saja yang kita sebutkan. Malaikat yang al-muwakkilin bi su'alil mayyit. Nah, di kubur. Malaikat apa namanya? Munkar, nakir. Itu baru benar ya, munkar, nakir. Ada penyebutan di dalam syariat. 6. Itu tentang pembahasan beriman kepada malaikat dengan 4 konsekuensinya ataupun 4 yang terkandung di dalamnya. Nah, kita ambil lagi wa malaikatihi, setelah itu wa kutubihi. Nah, wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Hak kembali kepada Allah ya. Kan al-imanu billahi wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya yang kembali kepada Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. 6. Kutub jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Mufradnya apa? Kitabun. Kalau 2 kitab, kitabaini. Kalau banyak kitab, kutubun. Dikatakan jamak taksir karena dia tidak beraturan. Ya, tidak beraturan, bukan ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun, tapi kutubun. Ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Alif. Dihapus. Tiba-tiba dihapus alif. Yaitu harokannya diganti kutubun. Makanya dikatakan dengan jamak taksir. 6. Wal muradu biha huna, yang diinginkan dari kitab ini adalah al-kutub allati anzalaha ala rusulihi rahmatan lil khalqi. 6. Adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluknya sebagai bentuk rahmat, wa hidayatan lahum, dan sebagai hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Apa seterusnya? Wa hudaw wa busyra lil muslimin. 6. Dan telah kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, sebuah kitab tibyanan likulli syai'. Ya, tibyanan tiba-tiba mansub. Kenapa mansub? Maf'ul li ajli. Kalau kita tahu itu maf'ul li ajli, masukkan maknanya. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Kami telah turunkan kepadamu sebuah kitab. Yang kitab tersebut tujuannya untuk tibyanan likulli syai'. Tujuannya adalah untuk menjelaskan segala sesuatu, wa hudan, dan sebagai rahmat, sebagai hidayah, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. 6. Kemudian wal imanu bil kutub yatadammanu arba'ata umur. Nah, ini kita akan ambil pada kali ini. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya 4 perkara juga. Ya, 4 perkara juga. Yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Bahwasanya beriman bahwasanya penurunan kitab itu di sisi Allah adalah benar. Ya. Makanya dikatakan kitab samawi.
kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ada berapa kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang kita ketahui? Pertama, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dan ditambah lagi suhufnya Musa, suhufi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada suhuf. Berarti beda nanti antara Taurat dan suhufnya Musa. Lembaran-lembarannya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah al-imanu bima alimna ismahu minha bi ismihi. Nah, beriman terhadap nama-namanya yang kita ketahui. Seperti apa? Seperti Al-Quran. Itu kita imani langsung. Al-Quran kepada siapa diturunkan itu kita imani. Ya, wa Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa. Zabur Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Dan Al-Quran kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita tidak tahu bahwasanya itu ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, maka kita imani secara ijmal, secara keseluruhan. Sama seperti malaikat. Kita tidak tahu. Malaikat ada malaikat yang kita tidak tahu ya. Kita imani secara ijmal, kita tidak ingkari. Ya, jangan menjadi seperti orang yang hanya mengimani yang dia ketahui dan mengingkari kepada yang dia tidak ketahui. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tasdiqu masaha min akhbariha. Membenarkan apa yang benar dari kabar yang diberitakan di dalam kitab tersebut. Membenarkan. Tasdiq. Seperti pengabaran Al-Quran. Pengabaran Al-Quran jelas kebenarannya. Ya. Dan apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab yang terdahulu selama belum diganti. Ya, seperti Taurat, Injil. Namun Injil yang sekarang ataupun Taurat yang ada di sekarang itu banyak sudah diganti. Maka kita beriman hanya kepada Al-Quran. Dan kalau ada Taurat dan Injil yang memang murni, maka kita juga akan kembalikan kepada Al-Quran. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang keempat adalah al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Beramal terhadap hukum-hukumnya selama belum dihapus. Selama belum dihapus. Ya. Selama belum dihapus. Seperti Al-Quran kita berimani semuanya selama belum dihapus. Ya. Nanti kan ada di pelajaran kita, di pelajaran usul tafsir nanti ada nasikh wa mansukh. Ada penghapus dan apa yang ada yang apa? Ada yang menghapus, ada juga yang dihapus. Dihapuskan hukumnya. Hukumnya dihapuskan. Itu dari penjelasan kita terhadap beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya. Sampai sini ya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan ambil pada berikutnya. Mungkin besok kita akan selesaikan. Tinggal 2 lagi. Yaumil akhir, kemudian wal qada khair wa syarr. Rasul ya. Ada 3. Ini besok insyaallah kita ambil. Mana? Ini syarah jadi agak terpisah-pisah ya. Ya, Rasul, yaumil akhir dan qada khair wa syarr. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi ada Ustaz Fawaz tanya kitabnya. Apa dia bilang? Baru masih proses dicetak. Iya, sore itu. Terus ada lagi Pak Kamal bilang enggak? Ada berita terbaru? Ada Pak Kamal. Sini.